wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman wartawan. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali hari ini saya Telni Smitantri bisa hadir di hadapan Anda semua untuk memandu acara press conference secara virtual LIDA 2021. Saya juga ingin menyapa selamat siang Ibu Harsiwi Ahmad, beliau yang sudah tidak asing lagi buat kita semua, Director Programming SCM. Selamat siang juga para narasumber yang akan berbicara mengenai LIDA 2021 pada hari ini. Ya, kita senang-senang pokoknya pada hari ini. Mungkin sudah banyak yang penasaran karena seperti apa LIDA 2021 nanti panggung besarnya akan hadir live di Indosiar. Oke. Teman-teman wartawan, seperti yang sudah Anda ketahui bersama, kompetisi dangdut terbesar di Indonesia, LIDA, Liga Dangdut Indonesia, tahun ini hadir kembali. Dan sebenarnya kemasan acaranya sudah bisa Anda saksikan sejak Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Ya, betul. Acaranya adalah dikemas audisi LIDA 2021. Hadir setiap jam 9 malam atau pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelumnya Indosiar telah sukses menyelenggarakan proses audisi ini, yang tahun ini, LIDA tahun ini, secara online ke 34 provinsi. Dan sudah terpilih 70 orang duta atau peserta yang akan mewakili masing-masing dari provinsinya. 70 orang duta dari provinsi ini dipilih nanti akan dibagi menjadi dua. Ada tim merah dan tim putih. Dan kompetisi ini akan dimulai pada hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021. Nanti yang akan tampil adalah konser top 70 grup 1 yaitu merah. Ya, jadi dicatat nih tanggalnya buat teman-teman wartawan ya. Selanjutnya nanti hari Selasa tanggal 16 Maret akan hadir di jam yang sama 20.30 untuk konser top 70 grup 1 putih. Nah, itu info awalnya dulu buat teman-teman wartawan ya. Jadi buat nanti yang akan mengajukan pertanyaan setelah narasumber berbicara, jangan lupa untuk ketik nama medianya, pertanyaannya apa dan ditujukan ke siapa ya. Dan juga ada informasi-informasi penting nanti juga akan saya selipkan di antara chat saya dengan para narasumber. Pertama-tama saya mau mempersilahkan Ibu Harsiwi dulu nih untuk berbicara. Seperti apa sih Bu, LIDA 2021 ini dikemas dan luar biasa sekali Indosiar di tengah masa masih pandemi tetap komit untuk menggelar dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tentunya akan melahirkan bintang-bintang baru dari 34 provinsi yang akan mewarnai belantika musik dangdut Indonesia. Silakan Ibu Harsiwi. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Wah, banyak banget nih teman-teman artis, teman-teman wartawan, terus kemudian juga dari LIDA, DA, terus kemudian juga ini para duta-duta yang baru nih kayaknya sudah tampak hadir di sini. Salam kenal ya dari saya. Terima kasih sudah join. Bismillah, intinya LIDA tahun ini akan kita mulai. LIDA tahun ini udah jalan keempat ya, Mbak Teli dan kawan-kawan semuanya sudah berjalan tahun keempat. Ya, meskipun di tengah pandemik yang begitu dahsyat ini, tapi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana tetap menghadirkan dangdut dengan kemasan dan juga dengan konten yang indah gitu, sehingga penonton di tengah pandemi ini malah justru bisa menikmati seluruh hiburan dari rumah gitu. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Telni, memang akhirnya apa yang dilakukan audisinya adalah full online, tapi ternyata peserta malah makin banyak, tidak berkurang, dan ada plus poinnya yaitu menjangkau seluruh pelosok negeri itu pasti. Kemudian orang yang tidak mau antri bisa ikutan. Terus waktunya lebih fleksibel dan lebih lama karena kan hampir 3 bulan ya waktu itu, dan juga kemudian kita melakukan audisinya itu bisa bertahap gitu. Jadi kalau misalnya di provinsi tertentu belum daftar, bisa daftar ulang, terus kemudian daftar kembali, terus baru kemudian kita audisi. Terus dan pastinya ini sangat sesuai dengan protokol COVID dan tidak membuat kerumunan karena itu kan yang diinginkan ya. Terus sehingga akhirnya tadi disampaikan juga sudah ada 70 duta dari 34 provinsi. Bayangkan kita harus menyaring dari
puluhan ribu pendaftar. Jadi emang susah sekali. Jadi yang tersaring di sini memang betul-betul yang terbaik dan terbaik dengan suara-suara yang tentu saja indah gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa episode audisi sudah berjalan dan performanya bagus sekali teman-teman semuanya. Jadi teman-teman di sini seluruh pengisi acara juga bahwa performanya sangat bagus, mungkin malah jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya ya Mas Ekin ya. Jadi sangat bagus gitu, bahkan ada yang bisa mencapai share 16 ya, hampir 16 gitu. Dan ini sangat membanggakan kami karena ini sebuah awalan yang sangat bagus sekali. Nah, catatan saya dari 70 orang yang sudah terpilih, karena saya nonton semuanya, itu memang yang pertama adalah muda-muda. Jadi ternyata semakin banyak talent muda, usia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, pokoknya di bawah 20 makin banyak. Terus kemudian menjangkau tadi saya sampaikan berbagai pelosok tanah air dan dari profesi yang sangat variatif, mulai dari ada pengumpul sampah, ada satpam, ada paling banyak pasti penyanyi ya, penyanyi keliling, ada pelajar, mahasiswa, bahkan ada Pak Dokter. Tadi saya udah lihat nih Pak Dokter Iqbal nih. Jadi tenang saja, nanti di asrama kalau ada yang sakit ada Pak Dokter. Ya Pak Dokter Iqbal ya. Ada Pak Dokter juga. Jadi memang sangat mengagumkan kali ini. Jadi begitu begitu luasnya jangkauan dari para dutanya. Kemudian nanti pastinya dari 70 duta tersebut nanti akan melalui babak-babak, di mana ada babak 70, babak 56, 42, 28, 21, 16, 12, lalu top 9, lalu top 6, top 4 grand final sampai kemenangan. Nah, sampai nanti grand final ada 3 orang. Jadi tayangnya kalau audisi sudah mulai dari tanggal 6 Maret kemarin, tapi nanti kalau konsernya sendiri akan dimulai 14, itu hari Minggu dengan welcoming atau konser Bhinneka Tunggal Ika, welcoming para duta dan seluruh pengisi acara, sampai nanti tayangannya ini sampai akhir Juni. Jadi panjang ya, jadi sampai akhir Juni. Jadi mohon para pengisi acara untuk betul-betul mempersiapkan stamina sedemikian rupa. A.A. Irfan kayaknya sudah sambil makan-makan kayaknya siap ya A.A. Irfan. A.A. kayaknya siap banget. Hadiah. Bu, maaf ya Bu, tiba-tiba saya ada Dokter Iqbal di sana. Jangan langsung pusing dong A. Terus hadiah juga masih yang paling besar, yaitu nanti hadiahnya adalah 1 miliar, di mana 500 juta untuk juara pertama, 300 juta untuk juara kedua, dan 200 juta untuk juara ketiga. Pasti nanti akan ada single kemenangan, ada piala, ada juga piala bergilir untuk provinsinya, karena itu kan merupakan kebanggaan provinsi. Sementara nanti eliminasi akan didasarkan pada vote melalui Shopee ya, melalui Shopee dan juga SMS, tapi juga keputusan juri. Jadi nanti pastinya keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Jadi semuanya harus sportif. Para pendukung juga harus sportif gitu. Nah, adapun juri-juri masih di awal-awal nanti dibagi 2 seperti tadi disampaikan Mbak Telni, ada juri putih. Juri putih itu yang muda-muda ya, Lesti, Firdan, Reza, Weni, dan juri merah Soimah, Mbak Inul, King Nasar, kemudian DP, ada Mbak Rita Sugiarto, Bunda Rita, ada Saskia Gotik yang mungkin selama ini nggak muncul, nanti akan muncul di sini. Kemudian juga ada Anita Talia. Selamat bergabung di sini ya. Tadi saya belum menyapa, dan di episode awal nanti akan dipisah, tapi nanti sudah top 28 itu akan digabung. Nah, pasti pertanyaan teman-teman wartawan adalah apa yang baru di tahun 2021 ini. Yang pertama adalah host tadi seperti disampaikan akan tambah. Bayangkan kalau Abi Ramzi, A.A. Irfan, Gilang, Jirayut, Rara, tambah lagi satu host senior, Ruben Onsu, bayang bergabung. Betapa nanti A.A. Irfan sama Ruben Onsu itu pasti akan comel banget. Rumpis nih. Julid ya Bu? Rumpis banget pasti nanti. Terus ada lagi juga Arafah yang merupakan jebolan dari stand up comedy yang otaknya saya juga nggak bisa membaca otaknya itu seperti apa gitu. Pokoknya lucu.
Nah nanti jadi yang ngomong nanti Abi Ramzi ya. Abi akan ngomong semuanya nanti ya. Terus kemudian sahabat duta nanti akan sahabat duta, yaitu BOD dan GD11 yang akan hadir tiap hari. Sebagai info wartawan yang belum tahu, kita membentuk girls band. BOD itu ada Aulia, Putri, Rara, kemudian Meli dan juga Nia. Kemudian ada GD11 itu ada Gunawan, Hari, Randa, terus kemudian Ridwan dan juga Faul. Jadi mereka akan hadir tiap hari, mereka akan membantu para duta untuk memberikan semangat, kemudian memberikan contoh-contoh yang menyanyi yang baik dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah fashion guru. Nah, tahun ini juga ada yang baru fashion guru, selain Formal, Eko Chandra, Deviko Audi, Mbak Diana Putri, juga ada Mas Yosep Sinudarsono. Mas Yosep, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Indosiar, Mas Yosep. Mudah-mudahan kerasan dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Yang keempat adalah coach. Coach ini akan ditambah yaitu public speaking, supaya anak-anak itu para duta itu pintar ngomong di depan publik. Itu public speakingnya nanti disampaikan oleh para host-host fokus. Ada Rian Widaryanto, ada Azul gitu. Mungkin Mbak Telni juga bisa ngasih ini loh, Mbak Telni kan public speakingnya bagus banget ya Mbak. Gitu. Nah, jadi nanti selain tentu saja Cikgu Adibal untuk untuk vokal, kemudian ada Ewin sama Cahya untuk dance, kemudian ada Bunda Romi untuk psikolog. Kemudian yang kelima, perbedaan lagi adalah selama Ramadan biasanya kita off, tapi tahun ini selama Ramadan kita tetap on. Jadi tetap tayang sesudah tarawih gitu. Terus jadi makanya ini harus siap-siap betul karena nanti ada banyak program tarawih plus juga akan ada lidah. Kemudian yang keenam pastinya tanpa penonton masih tetap dan dengan protokol COVID yang ketat karena ini sudah menjadi sebuah keharusan. Ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, tentunya dengan Lida season 4 ini sudah hampir 9 tahun Indosiar membangun dangdut secara konsisten, tanpa henti dan tanpa jeda ya, karena terus-terusan ya. Dan alhamdulillah kami juga bisa menciptakan penyanyi-penyanyi muda yang menjadi idola-idola. Tapi yang saya sangat senang adalah meskipun ada idola-idola muda, tapi yang senior-senior ini juga malah makin kokoh gitu, makin kokoh. Nah, terus kemudian kita juga create selain penyanyi single juga ada boy band, girls band tadi kita berikan kesempatan mereka untuk menjadi host. Tapi tetap khusus seniornya tetap eksis gitu. Nah ini yang indahnya di situ. Tapi kita kasih wadah kepada mereka. Dan khusus seniornya ini keren karena mereka yang mendidik yang junior-junior ini. Jadi thanks ya Abi Ramzi, Irfan, Gilang sudah mendidik para adik-adik semuanya sehingga menjadi eksis karena itu menjadi prestasi teman-teman semuanya dan menjadi amal ibadah loh, amal ibadah. Nanti sepanjang anak-anak itu berkarir maka pahalanya akan mengalir kepada Abi Ramzi, Irfan, Gilang dan sebagainya gitu. Nah terus kemudian juga kita kasih kesempatan berakting di FTV series, kemudian kita juga bisa lihat dangdut sekarang diterima menjadi sangat luas baik oleh kalangan tua, muda, status sosial ekonomi tinggi dari atas sampai bawah. Terus juga kalau kita lihat dangdut juga sekarang dimulai diminati banyak pengiklan. Nah, coba kalau kita lihat semua iklan hampir sekarang itu ada unsur musik dangdutnya. Meskipun sedikit di belakang, di depan atau pasti ada. Terus kemudian yang kedua adalah penyanyi-penyanyi dangdut itu banyak sekali sekarang ini dipakai untuk bintang-bintang iklan. E-commerce hampir semuanya pakai penyanyi dangdut. Gitu. Tak lupa tentunya anak-anak Lida dan Dea. Nah, itu yang saya tangkap. Nah, tapi sekali lagi bahwa yang muda-muda ini muncul, tapi tidak pernah membuat yang tua-tua ini atau yang senior itu surut, tapi malah eksistensinya juga semakin kuat. Kami juga memberikan wadah pada para senior kalau mau launching lagu dan sebagainya silahkan. Nah, jadi apa yang kita kembangkan dangdut di industri ini bukan hanya menguntungkan Indosiar, bukan hanya menguntungkan pengisi acara, tapi juga menguntungkan seluruh industri dangdut.
Jadi industri dangdut secara keseluruhan, sehingga industri dangdut secara keseluruhan menjadi semakin maju, menjadi semakin eksis, dan menjadi semakin diterima oleh kalangan yang jauh lebih luas. Dengan demikian tentunya ini menjadi hal yang sangat positif untuk industri dangdut di Indonesia. Jadi saya rasa dari saya itu sekali lagi selamat menikmati nanti LIDA 2021. Semoga LIDA 2021 lancar, sukses, semuanya diberikan kesehatan, khususnya untuk para duta dan seluruh pengisi acara itu diberikan kesehatan, terus kemudian juga diberikan kekuatan sehingga kita membuat LIDA ini betul-betul berjaya dan menjadi kebanggaan untuk acara di Indonesia. Saya rasa itu Mbak Telni. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi selamat berjuang untuk LIDA. Terima kasih. Terima kasih Ibu Harsiwi Ahmad, seperti biasa selalu komprehensif, luar biasa ya. Oke, baiklah, sebelum saya akan menyapa narasumber siapa saja yang akan berbicara yang tadi sudah disebut beberapa di antaranya oleh Ibu Harsiwi, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan terlebih dahulu VT, final audisi LIDA 2021. Bersiaplah menyaksikan satu-satunya kompetisi terbesar se-Indonesia, yaitu Liga Dangdut Indonesia. Mari kita dangdutkan dunia karena seni menyatukan. Iya, baiklah rekan-rekan wartawan, Ibu Harsiwi, para narasumber. Sebelum saya memulai untuk ngobrol dengan para narasumber, saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih yang sebesar-besarnya, luar biasa, buat Sophie, buat Beco Jahe Merah, dan juga Mi Sukses sebagai sponsor LIDA 2021. Yeay, alhamdulillah. Tadi seperti Ibu Harsiwi bilang ya, sponsor ngantri. Oke, baiklah. Dan saya juga mau mengingatkan buat teman-teman wartawan, nanti bisa diinformasikan kepada pembaca Anda dalam tulisan Anda bahwa tahun ini LIDA 2021 dukungannya bisa disalurkan oleh pemirsa tentunya ya, bisa disalurkan melalui official voting partner LIDA 2021 yaitu Shopee. Jadi nanti buat para pemirsa yang memberikan dukungan masuk nih melalui aplikasi Shopee secara gratis dengan cara ketik LIDA 2021 seperti biasa dong ya, dan di kolom pencarian di aplikasi itu, dan di setiap harinya ada 10 voter beruntung yang akan mendapatkan hadiah dan juga kesempatan untuk memenangkan uang tunai 100 juta rupiah. Keren. Oke, dan juga dukungan bisa diberikan melalui SMS ya, dengan format yaitu ketik LIDA, terus spasi nama dutanya dan kirim ke 97288. Jadi bisa official voting partner LIDA 2021, masuk ke aplikasi Shopee, bisa juga dengan SMS ya. Wah, kayaknya rame banget ya. Dan tentunya saya akan langsung menyapa para narasumber yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita di sini. Buat teman-teman wartawan, jangan lupa siapkan pertanyaan Anda dengan cara masuk ke kolom chat Zoom kita ya. Nanti ketik nama Anda, nama media, pertanyaannya apa, dan juga kepada siapa ya. Oke, pertama-tama saya akan menyapa dulu perwakilan dari Duta LIDA 2021. Jadi ada 70 orang peserta dari 34 provinsi, dan tim di sini akan memilih 4 orang untuk mewakili dari 70 orang itu untuk ngobrol dan didengarkan obrolannya dengan teman-teman wartawan. Mungkin sebagian yang sudah tidak asing lagi karena sudah menyaksikan penampilan mereka di kemasan audisi LIDA 2021 yang ditayangkan Indosiar sejak Sabtu tanggal 6 Maret. Nih, saya akan absen satu persatu. Ibu Harsiwi hafal banget nih ya, karena udah punya 70 anak baru lagi nih Ibu ya.
Luar biasa. Halo, selamat siang. Anting dari daerah istimewa Yogyakarta. Lalu ada Rizky dari Provinsi Sulawesi Utara. Lalu ada Iqbal dari Provinsi Sumatera Barat. Ini yang tadi dibilang sama Ibu Siwi, Pak Dokter. Lalu yang keempat ada adik kakak, Ade dan Dwi dari Provinsi Maluku Utara. Halo semuanya, sudah ada bergabung? Ya. Baiklah, saya akan ngobrol dulu dengan Anting. Di mana Anting? Anting nih Uang Yojo. Sinden ya Bu ya? Yo, Ya. tuh. Benar, alhamdulillah. Ini latar belakangnya peserta yang tahun ini nih luar biasa nih ya. Anting, ternyata kamu sinden, terus ikut audisi, lolos menjadi duta ya dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kira-kira ada rencana nggak nih nanti? Siapa tahu mau kolaborasi gitu dengan Mak Soima. Anting. Iya. Halo Kak, ya pengen banget. Iya, terus pengen banget gimana rasanya nih bisa masuk jadi perwakilan dari Jogja. Ya awalnya nggak nyangka karena kan latar belakangnya Anting sendiri dan pengalamannya untuk bernyanyi dangdut sangat kurang. Tapi Anting coba, siapa tahu nanti Anting bisa lolos juga. Alhamdulillah akhirnya lolos. Karena di sisi Anting juga terinspirasi sama Soimah yang seorang latar belakangnya beliau juga sinden hingga bisa jadi artis di ibu kota kayak gitu. Iya. Kalau Mak Soimah sih menyebut dirinya seniman gitu ya Mak Soimah ya. Luar biasa Anting. Alhamdulillah. Jadi kamu berusia berapa? 21 tahun. Oke, sukses ya nanti mewakili provinsi kamu ya. Thank you Anting. Ya kakak. Sinden kita. Oke, next saya akan menyapa ke timur yaitu ke Provinsi Sulawesi Utara ada Rizky. Halo Rizky. Boleh dibuka mikrofonnya Rizky? Ya. Rizky ini memiliki potensi yang besar sehingga juri audisi LIDA 2021 memberikan golden ticket, lalu memberikan selempang, memberikan kesempatan buat dia untuk mewakili provinsinya. Ya, dan dia mempunyai latar pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang bisa kita tanyakan nih. Rizky, halo? Halo. Yes. Rizky suaranya keren banget. Makasih, juri Kak. audisi meloloskan kamu ya jadi perwakilan. Iya, Kak. Kamu sehari-hari ngapain sih? Boleh tahu nggak kegiatannya? Ya, sehari-hari saya sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara, Kota Bitung. Oh, luar biasa. Kita mesti mengucapkan terima kasih nih orang-orang seperti Rizky Ya, membersihkan lingkungan. Jadi latihan nyanyi dangdutnya kapan tuh? Kamu di tengah sela-sela sibuk kerja ya kalau di jalan tuh sambil angkat sampah, nyanyi juga. Lucu kali ya, biasanya suka nyanyi lagu apa sih sambil nyapu, sambil ngangkat-ngangkat sampah, bersihin gitu. Biasanya lagu yang sering didendangkan lagu apa tuh Rizky? Lagu Sonia. Oh, Kak Firdan. iya. Oh, oke. Gitu ya. Ya, Rizky, keren banget. Oke, jadi nantikan penampilan Rizky ya teman-teman wartawan juga ya. Para juri akan ada kejutan dari Rizky sesuai dengan namanya. Insya Allah akan mendapatkan rezeki di LIDA 2021 ya. amin, Kak. Rizky luar biasa. Dia selalu membantu lingkungan membersih-bersihkan sampah ya. Oke, next. Kita mau menyapa dulu Pak Dokter dari Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, Dokter Iqbal. Dokter Iqbal, halo. Yes. Saya belum lihat Dokter Iqbal nih, bisa ada di kolom Zoom, boleh? Sorry. Ya. Oke, sepertinya lagi off dulu ya. Dokter Iqbal, halo. Halo Kak Telni. Iya, alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik saja. Rancak banget. Rancak bana. Jadi Dokter Iqbal ini di puskesmas mana bertugasnya? Ya. Jadi Iqbal bertugas sebagai dokter umum di 3 wahana fasilitas kesehatan.
ada RSUD Padang Pariaman, Puskesmas Kayu Tanam, dan Puskesmas Pasar Rusa. Begitu. Oh, sibuk banget ya dokter. Terus gimana nih, sudah mewakili jadi duta Provinsi Sumatera Barat, jadi gimana? Ikut acara, jadi pasien-pasiennya gimana nih? Ya, alhamdulillah. Sekarang Iqbal dalam masa internship namanya, jadi untuk mendapatkan surat izin praktek mandiri. Nah, Iqbal di sini alhamdulillah diberikan permohonan izin oleh Komite Dokter Intensif Indonesia dan dipercaya untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti ajang Liga Dangdut Indonesia 2021 ini. Begitu. Oke, keren dokter Iqbal, udah dikasih izin, mudah-mudahan lancar jalannya ya, mewakili Provinsi Sumatera Barat ya. Rancak benar. Oke. Terima kasih. Kita akan menyapa dulu ini yang menarik karena ternyata di LIDA 2021 ada peserta yang ternyata ada hubungan saudara malah kakak adik. Nah, dari Maluku Utara saya akan menyapa Lui dan Ade. Halo. Halo Kak. Bung Lui dan Bung Ade. Iya. Ini di mana nih Kakak. belajarnya nih? Oke, Lui, mana yang kakak, mana yang adik? Lu yang kakak. Oh, Lui Ade yang adik. kakak. Oh, oke. Iya. Tuh gimana sih nggak janjian, diem-dieman, terus tiba-tiba kalian mewakili provinsi sama-sama nih? Iya Kak. Coba Lui cerita dulu. Coba cerita dulu. Gimana Kak? Iya, jadi kamu janjian nggak sih ngedaftar atau gimana, diem-dieman nggak tahu adik kamu juga ikut, terus ternyata sama-sama lolos nih. Pak, emang dari awal Louis sama Adi udah rencana buat daftar bareng. Iya Kak, udah rencana. Oh, janjiannya kalian kompak banget ya, ikut kompetisi aja juga janjian. Terus kenapa memilih genre musik dangdut untuk ikut kompetisi ini? Apa namanya, selama ini kalian gimana sih bermusiknya? Popkah atau memang sudah suka dangdut atau gimana? Silakan Budi atau Ajay? Awalnya begitu. Kayak kalau Louis itu awalnya kan nyanyi pop ya Kak. Terus adik itu kan memang dari dulu tuh suka Melayu gitu. Nah, jadi pas Louis lihat Tafiuda itu waktu di A4, gue kayak tercengang, terus kayak wow, ternyata musik dangdut itu seindah ini, ternyata musik dangdut itu sebagus ini loh. Jadi ya di Louis habis itu Louis belajar dangdut supaya Louis bisa mengejar impian baru Louis waktu itu untuk menjadi penyanyi dangdut yang sukses di Indonesia. Iya. Oh gitu sejarahnya. Jadi kamu lihat dari DA4 baru ngeh bahwa musik dangdut tuh keren ya? Iya Kak. Dan kamu membutuhkan effort gede, belajar sampai akhirnya memberanikan diri ikut audisi yang LIDA tahun ini ya, 2021 ya? Iya, soalnya Louis kan memang basicnya bukan penyanyi dangdut. Ya. Tapi alhamdulillah juri audisi meloloskan kamu menjadi duta di Provinsi Maluku Utara. Ternyata adik kamu juga ikut ya, Ade ya? Iya Kak. Oke. Yes. Keren. Oke, kalian standby ya. Setelah saya sapa, kalian standby nanti kalau ada pertanyaan buat kalian dari teman-teman wartawan. Karena saya mau beralih lagi menyapa yaitu deretan juri. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Harsiwi bahwa juri ini nanti terbagi menjadi tim merah dan tim putih. Jadi memang kategorinya adalah juri dari artis-artis atau penyanyi senior yang sebagian besar sudah terbiasa menjadi juri di kompetisi menyanyi di Indosiar, dan sebagian juga ada yang baru pertama kali gitu kan ya. Dan siapa saja mereka saya akan menyapa satu persatu, yaitu ada Mae Soimah, Assalamualaikum, selamat siang. Ada Bunda Inul Daratista yang juga ikut sudah menjadi juri di audisi. Lalu ada King Nasar, ada Mami Dewi Persik, ada Neng Gotik, Saskia Gotik, alhamdulillah masih mengurus baby ya. Terus juga ada Bunda Rita Sugiarto, ada Teh Nita Talia, dan jadi antara mereka ada tim
putih, yaitu juri-juri dari penyanyi-penyanyi muda yang juga jebolan dari ajang pencarian bakat di Indosiar. Ada Dede Lesti DA, ada Papa Vildan DA, ada Aeja, Reza DA, dan juga Weni DA. Ya, saya akan menyapa dulu satu persatu ya. Mae Soima, Bunda Inul, King Nasar, atau Mami Dewi, boleh nggak cerita dong seperti apa sih kalian melihat potensi Duta 2021, Lida 2021 ini yang kalian lihat ketimbang tahun sebelumnya? Karena sudah melihat dan sudah punya pengalaman melihat para peserta ya. Mae Soima, boleh silakan dijawab pertanyaannya. Oke, Mae Soima. Selamat siang semuanya. Mae mana nih Mae? Mae, silakan. Mae? Oke, masih ada masalah dengan koneksi. Mungkin Bunda Inul bisa jawab. Bunda Inul, King Nasar, dan juga Mami Dewi Persik ini kan memang ikut juga menjadi juri di audisi ya. Boleh cerita nggak apa sih membandingkan antara peserta yang tahun-tahun sebelumnya yang juga kalian lihat perjalanannya sampai menjadi bintang ketimbang yang sekarang ini yang 70 orang ini? Silakan. Ya, Bunda Inul Daratista. Mikrofonnya masih di mute, Bunda Inul. Ya, silakan. Iya. Mbak, mana ini? Ya, silakan. Ya, Udah ya? ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini bisa berjumpa dengan semua pengisi acara. Dan terima kasih, selamat siang buat Ibu Presiden kita, Ibu Tiwi, yang luar biasa dan selalu fresh. Terima kasih Bu, untuk dangdutnya masih tetap berjaya di Indonesia dan tetap dipegang oleh Indosiar, karena melihat perkembangan dangdut semakin kesini semakin ke depan itu prospeknya juga cukup bagus sekali. Terbukti kemarin waktu audisi itu memang usianya itu nggak ada yang di bawah di atas 20, jadi rata-rata ada yang 14, 15, dan itu kualitasnya semuanya hampir bagus gitu. Kalau saya bandingin tuh 11-12 dengan suaranya Lesti, karena semua pada ngefans sama Dede Lesti, jadi hampir rata-rata mereka itu mempunyai karakter suara itu ada yang mirip Selfie, ada yang mirip Lesti, dan itu memang benar-benar cengkoknya bukan dibuat-buat. Terbukti kalau kita melihat dari kualitas suara mereka di usia yang segitu, berarti mereka niat banget untuk belajar dangdut gitu. Secara basicnya itu benar-benar semua udah matang, tinggal bagaimana nanti vokal coach untuk bisa mengemas mereka jadi sangat bagus sekali. Dan kalau dilihat dari tahun kemarin sama tahun sekarang, memang setiap tahun itu perbedaannya sangat signifikan. Tapi tahun ini ketika aku mengaudisi anak-anak Lida 2021 itu memang benar-benar bagus-bagus gitu. Dan anaknya masih muda-muda, bagus-bagus, itu yang membuat jadi kita tuh semangat gitu melihat dangdut ke depan. Apalagi dapat wadah yang luar biasa dan tidak akan pernah hilang di Indosiar. Itu jadi masyarakat Indonesia, kita dangdut khususnya anak-anak itu peluangnya makin besar gitu, dan makin semangat karena memang wadahnya udah disediakan sama Bu Tiwi gitu. Jadi ya kita semangat aja. Sebagai juri makin pokoknya semangat lah gitu, senang melihat generasi muda dangdut jadi luar biasa. Pokoknya sukses buat semuanya. Terima kasih buat Ibu Siwi untuk dangdutnya, dan sukses buat semuanya, buat anak-anakku nanti bertarung dengan sportif. Itu aja. Thank you Bunda Inul, luar biasa yang sudah melihat dari awal, dari proses audisi, ternyata seperti itu ya petanya. Oke, kita juga mau dengar komentar dari juri yang lain, yaitu Bunda Rita Sugiarto, tentang aspek apa sih yang nanti akan jadi penekanan penilaian para juri. Nah, Bunda Rita nih bisa cerita nih. Oke, silakan Bunda Rita. Bunda Rita Sugiarto. Oke, sepertinya ada, ya, boleh dibuka mute-nya Bunda Rita? Ya, silakan Bunda Rita.
masih mute itu mikrofonnya. Ya, silakan. Jadi memang para juri ini tadi sudah saya sebutkan ada Ma Soima, Bunda Inul, King Nasar, Dewi Persik, Saskia Gotik, Bunda Rita Sugiarto, dan Nita Talia. Ini dari yang tim merah. Bunda Rita, silakan. Aspek apa yang kira-kira? Ya, silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Indosiar yang saya kembali dipercaya untuk menjadi juri di LIDA 2021. Keinginan saya ya nomor satu adalah fokus bagaimana Indosiar LIDA 2021 ini bisa melahirkan kembali peserta-peserta yang berkualitas, kemudian karena sekarang ini banyak sekali peserta-peserta yang suaranya bagus-bagus, jadi saya pengen tidak cukup bagus tapi punya karakter gitu. Jadi poinnya punya karakter ya Bunda ya? Karakter, jadi misalnya suaranya bagus, yang satu bagus, yang lainnya bagus, katakanlah bagus semuanya, pasti akan membingungkan para juri. Jadi juri mencari kemampuan yang lebih, misalnya dia bisa main musik, dia bisa membuat lagu, dia bisa mengaranseir lagu, itu berarti punya nilai plus buat peserta. Oke, thank you Bunda. Jadi nanti ya. Jadi ini bisa buat catatan buat para duta ya. Tampilkan all out potensi kalian ya dan keluarkan karakternya ya. Oke, King Nasar udah ada? Halo, assalamualaikum. Biasa King Nasar yang selalu heboh. Jadi juri. Apa kabar Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Ibu Negara Republik Dangdut, juga seluruh kabinet kerja Republik Dangdut, menteri-menteri kabinet Dangdut, Mas Ekin, Mas Seli, Bu Linda dan Ibu Maria, itu para kabinet Dangdut Indonesia. King Nasar, dari beberapa Ya. provinsi ada banyak loh peserta yang ngefans banget sama kamu. Terus Alhamdulillah. Aku tuh selalu bersyukur. Kenapa? Karena aku tuh kan berkarirnya juga udah bukan orang bukan yang baru keluar lomba gitu ya. Aku tuh kan juga sempat seperti mereka gitu ya. Tapi aku tuh bersyukur gini, kok aku tuh udah lama tapi masih digandrungi gitu. Aku juga nggak tahu kenapa orang-orang tuh masih menggandrungi aku. Aku bingung gitu. Aku juga sebenarnya alhamdulillah banget gitu. Dasar saya ya banyak yang ngefans ya. Mbak Delmi, tanya dong, tanya dong, didikan siapa gitu, coba tanya gitu dong. King Nasar, kamu tuh bisa sampai seperti ini nih, siapa orang yang berjasa didikan siapa sih? Ibu Harsiwi Ahmad. Sudah bisa. Iya, Ibu Harsiwi, Mas Ekin tuh. Itu tuh orang aku dulu waktu zaman aku masih baru keluar lomba-lomba aku dulu tuh. Beliau-beliau semua 2004 tahu aku 2004 udah jadul ya. Masih kurus kan, masih bagus, masih berondong. Kan udah bapak-bapak sih, nggak ada masalah lah ya. Tapi selalu menceriakan suasana. Alhamdulillah. Coba ini nih nanti ini ada partnernya nih, Mbak Yunya, Ma Soima. Tuh. Halo, Ma itu sebenarnya harusnya nggak bagus, sinyalnya harusnya selalu bagus karena satelitnya udah dibeli sama dia katanya. Oh iya, dia orang kaya ya, lupa ya. Kaya banget. Iya, sekarang iya. lagi nyetrikain duit, Mbak Telmi. Hari-hari dia lagi nyetrikain uang. Kenapa tuh duit kusut? Oke, kayaknya masih ada urusan dengan koneksi ya. Kita belum bisa menyapa Ma Soima, tapi nggak apa-apa, standby aja. Oke, kita akan ke Dewi Persik. Ada Dewi Persik, Mami DP. Lagi nyetrika apa nih, Mami DP? Mami nyetrika apa? Nyetrika tempe sama tahu kali ya disetrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada suara kagak ada rupa nih. Waalaikumsalam. Wong Ceber. Bu, mukanya aku udah kelihatan belum? Mana? Belum kelihatan. Ya, atas batal nih. Ya, oke, atas. Ya, oke, siap. Aduh, Eke lagi perawatan. Oh iya gitu. Ya. Wah, serius? Itu lagi tarik benang, tarik kanan kiri ya? Jangan deh. Suara aja dah. Bukan. Lagi apa tuh? Itu ada benang ini kayaknya. Sampai merah. Ya ampun. Ya udah nggak apa-apa, suaranya aja Mami. Suaranya Iya, aja Mami. pokoknya mukanya dihilangin aja deh. Mukanya lagi belum cantik banget, sumpah. Pokoknya ya, assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, salam cinta, salam silaturahmi buat semuanya.
Ibu Presiden Republik Dangdut seluruh dunia, yaitu Ibu Harsiwi Iya, tercinta. Terus kemudian Intinya Mami DP, intinya ngeliat peserta intinya sekarang, adalah harapannya mudah-mudahan ada yang kayak Dewi Persik, yang gila, yang yang baperan, yang nggak tahu malu, yang pokoknya belum menemukan selama ini dari DA pertama sampai sekarang, dari Lida pertama sampai sekarang kayak Dewi Persik belum ada. Oh ya udah, nanti di 2021 ini insya Allah ada Mami DP. Ya udah dirapiin lagi tuh. Amin. Kasihan itu terapisnya lagi nggak konsen. Iya, kasihan Mbak, sabar ya. Ya udah standby Makasih ya Mbak Telmi. Ya, Makasih semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Mwah. Yes, Mami DP seperti biasa selalu heboh. Mae Soima, sudah bisa koneksinya bagus gak, Mae? Ya, masih di unmute ya, Mae Soima. Mas Bro. Udah bisa ya? Ya, pripun kabaripun, Mae. Ini gimana kameranya begini loh, Mae? Di rotate loh, Mae. Yang bisa awan ini, yang bisa awan. Nah, wes. Oh. Ya maaf, ini lagi di kandang sapi soalnya. Oke, Mae, singkat aja Mae. Ini jadi juri lagi loh, melihat anak-anak di Lida 2021, harapan Mae gimana? Ya harapan minimal seperti tahun-tahun sebelumnya lah, kurang lebih sama, tapi kalau bisa sih tahun ini bisa mendapatkan yang lebih spesial lagi, walaupun yang sebelum-sebelumnya udah sangat spesial. Nah, kalau saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan Bunda Rita tadi di awal, bahwa bukan hanya menyanyi yang bagus yang dicari, tetapi ada nilai-nilai plus, ada potensi-potensi plus yang lain yang harus dikuasai dari para peserta Lida ini, supaya apa? Supaya ketika diterjunkan setelah kompetisi, mereka akan menjadi penyanyi yang bisa menguasai semuanya. Terbukti setelah kompetisi, Indosiar sudah beberapa kali mencoba para juara yang dihasilkan dari entah itu Lida atau DA dimasukkan ke host, ke sinetron, ke acting, apapun itu. Jadi nilai-nilai atau potensi-potensi lain juga diharapkan selain memang penyanyi, karena memang khususnya kita mencari penyanyi dangdut yang sangat luar biasa next nantinya gitu. Jadi intinya adalah nyari yang terbaik, yang berkarakter, yang bisa menjadi seorang entertainer yang bagus, yang berkualitas. Dan sekali lagi saya berpesan, yang penting adalah jaga kesehatan untuk di kondisi seperti ini. Dan selamat berjuang nantinya. Siap Mae, luar biasa Mae. Itu mbeknya sama sapinya udah keluyuran itu di belakang diangonin lagi. Luar biasa ya Mae ya, orang kaya gitu ya. Oke, baiklah, saya juga akan menyapa para juri dari pedangdut-pedangdut muda yang masuk ke dalam tim juri putih, yaitu ada Lesti DA, ada Fildan DA, ada Reza DA, dan juga Weni DA. Mungkin Lesti dulu atau Fildan nih? Kalau sudah on, saya mau bertanya buat kalian, boleh dijawab. Kira-kira apa sih kiat-kiatnya? Kalian nih sudah punya pengalaman ya, menjadi peserta di ajang kompetisi menyanyi dangdut di Indosiar. Nah, kira-kira kiat-kiat apa nih yang harus dimiliki, yang dilakukan, yang dipersiapkan oleh peserta Lida 2021 supaya mereka bisa mencuri perhatian pemirsa, supaya didukung dan juga bisa mencuri perhatian juri. Nah, kira-kira Lesti atau Fildan nih bisa kasih tahu. Silakan Lesti. Dede dulu ya. Iya, Dede dulu. Silakan. Assalamualaikum. Iya, silakan. Kalau dari Dede, paling ini yang pertama yang harus dipersiapkan mental. Terus ya kesehatan. Kalau mental kan kalau misalkan dengan kondisi apapun kita bisa selalu siap gitu. Terus siapkan strategi di mana yang mungkin orang peserta-peserta yang lain belum ada, harus lebih pintar aja sih. Kayak salah satunya mungkin dari memilih lagu, bendahara lagunya harus diperbanyak. Ya.
Oke, gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali nih tipsnya dari Lesti. Ada yang mau ditambahkan, Papa Fildan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Buat Fildan sih tadi sebagian sudah disampaikan sama Dede Lesti. Sisanya paling niatnya harus benar-benar yakin untuk mengikuti audisi dan jangan lupa selalu latihan. Kalau saya sih tiap hari latihan 5 jam ya. Kalau untuk teman-teman di Liga Dangdut yang peserta-peserta harus memang benar-benar menyiapkan materi-materinya dan harus lebih fokus dan pintar-pintar mencari inspirasi, karena memang di Liga Dangdut ini kita butuh seseorang yang bukan hanya kualitasnya bagus, tapi harus inspirasi musiknya harus bagus juga biar beda dengan yang lain dan peningkatannya selalu meningkat gitu. luar biasa. By the way, itu latar belakangnya virtual background atau benar-benar di studio sih, Fildan? Oh iya, ini studio kecil saya. Luar biasa, ada punya banyak ya gitar ya. Jadi 5 jam ya buat para duta LIDA 2021. Kalau mau sukses seperti Fildan, bintang dari segala bintang itu, 5 jam latihannya ya. Bukan hanya vocalizing tapi juga main gitar. Oh ya, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini yang juga tidak kalah keren, udah jadi superstar juga adalah Reza, Dea dan juga Weni Dea. Aku baru ngeh lagi loh nama Weni Wahyuni, iya bener ya? Iya benar. Kata LD. Iya, Weni Wahyuni namanya imut sekali. Tapi kenapa sih kamu sering digodain katanya apa namanya sterek gitu ya? Mungkin agak kayak laki kayaknya kata LD. Tomboy ya. Iya benar. Kasih tips dong bagaimana supaya memotivasi para duta LIDA 2021 nih, baik Eja maupun Weni, supaya mereka itu bisa kuat mentalnya, bisa mengeluarkan all out potensi mereka sehingga mereka itu selalu kalau tampil nanti di panggung itu selalu mencuri perhatian pemirsa dan juri. Silakan nih. Siapa dulu nih? Aiza mungkin. Boleh. Aiza atau Weni boleh, silakan. Ya, Weni dulu deh. Oh Weni ya. Oke, kalau dari Weni sih mungkin lebih ke teman-teman ya yang lolos di 70 peserta LIDA. Masukannya mungkin kalau untuk persiapan tampil, menurut pengalaman Weni dulu sebagai peserta pastinya, kalau bisa itu perbanyak lagu pasti, karena kan kita pasti mengalami ada babak challenge, tantangan, nyanyi rock kah, India kah, dangdut klasik kah, dangdut upbeat kah, segala macam gitu ya. Jadi harus mengeksplor itu. Jadi kalau masih ada waktu banyak gitu ya di asrama, jadi pergunakan waktu itu sebaik mungkin untuk memperbanyak referensi lagu. Itu yang pertama. Kalau kedua sih, kalau untuk di panggung, kalau bisa kan ada kaca tuh biasanya di asrama ya. Dulu Weni sih punya tuh. Ada lemari sama kacanya. Kamu sering-sering ngeliat mimik muka, kayak ekspresi. Terkadang tuh kita kalau lagi nyanyi, kita nggak tahu ekspresinya tuh pas nggak ya sama lagu gitu. Nah kalau bisa tuh ngaca gitu. Mau jelek kayak mau nggak, kayak gimana ekspresi muka tuh yang kalau nyanyi sedih tapi dapet gitu feel-nya dengan mukanya. Kadang nyanyi bagus tapi mukanya kok nggak sesuai suaranya ya gitu. Jadi kalau bisa sering-sering ngaca, lihat ekspresi muka itu juga siapa tahu bisa membantu lah sarannya. Wah, luar biasa nih, aplikatif sekali nih sarannya ya. Jadi bukan hanya buat para duta LIDA 2021, semuanya juga kayaknya pengisi acara, tolong ya sering-sering bercermin. Apa tahu juri ketika lagi julid gitu komentarin. Enggak ya, bercanda. Coba ini, kalau yang bercermin ini sih udah pasti sih selalu kelihatan macho dengan brewoknya ya, Ja ya. Manten baru. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum semuanya, Oma, Bu Siwi, Pak Ekin, Bu Linda, semuanya semoga sehat selalu. Eja cuman mau berpesan sedikit, Mbak Telni, buat semuanya, semua duta-duta Liga Dangdut Indonesia 2021, siapapun yang mampu untuk mengupgrade dirinya setiap saat kalian perform, itu yang akan bertahan nanti. Jadi pesannya kalian harus mampu mengupgrade setiap perform kalian, nggak itu aja, nggak melulu dengan skill yang sudah yakin dari sekarang. Jadi kalian apa yang dipelajarin itu yang harus terus diupgrade setiap saatnya saat kalian perform. Begitu. Oke, thank you Reza yang sudah menjadi suami orang.